perbaikan diri kita di masa yang akan datang, tentunya untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa kelak. Sekali lagi, malam hari ini kita hadir memenuhi undangan Allah, tentunya dengan ikhlas, dengan niat yang tulus, dengan niat ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan ridho dari Allah, sehingga nantinya mungkin dicatat kita sebagai satu pahala bagi kita untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, para undangan yang hadir pada malam hari ini, musabaqah tilawatil Quran yang kita lakukan, yang kita perlombakan, baik di tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat kecamatan, yang pada malam hari ini tentunya kita berharap bukan hanya sekedar lomba, bukan hanya sekedar seni membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar seremoni, bukan sekedar upacara, bukan sekedar acara, bukan sekedar menghabiskan anggaran, tetapi jauh daripada itu, jadikanlah musabaqah tilawatil Quran ini sebagai momentum untuk kita kembali kepada Al-Quran. Kalau tadi Ketua LPTQ bersenandung, kalau saya suka lagu Roma. Jadi kalau saya dengar lagu Roma itu ada lagunya seperti ini: membaca koran jadi kebutuhan, membaca Al-Quran katanya kampungan. Nah ini, nah kalau saya tak bisa Pak, kalau lagu tadi saya sukanya lagu Roma. Artinya apa? Koran itu sebelum sarapan kita sudah pegang koran, tetapi Al-Quran jangankan dipegang, lihat aja nggak pernah. Mungkin bapak-bapak yang di depan saya mungkin sudah sering lihat Al-Quran, tapi kan hanya untuk bapak-bapak. Bagaimana generasi yang akan datang? Ketua LPTQ saja Pak sudah habis masa baktinya. Mudah-mudahan masa baktinya dengan Allah masih berpanjang Pak ya, amin. Tetapi ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, siapa, apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi penerus? Kalau kita berkaca kepada, melihat kepada umur dari usia dari Rasulullah, kalau saya tidak salah 63 tahun Pak Tua ya. Kalau saya sekarang Pak baru 39, masih ada umur kalau memang disamakan dengan Rasulullah. Tapi kalau sudah 60 sekarang baru ingin berkoar-koar, tinggal 3 tahun, maka kamilah korbannya hari ini. Untuk itu kami menghimbau selaku pemerintah Kecamatan Lubuk Baja, khususnya untuk Kecamatan Lubuk Baja ini, mari kita galakkan membaca Al-Quran kepada anak-anak kita. Kita mulai kembalikan bahwa Al-Quran kita yakini sebagai pedoman hidup umat Islam, kita yakini sebagai penentu arah, sesuai dengan tema dari MTQ kita adalah hidup terarah dengan membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi, mari kita jadikan momentum musabaqah tilawatil Quran ini untuk meluruskan arah kita yang tadinya tidak lagi sesuai dengan jalan-jalan dengan pedoman di dalam Al-Quran. Kalau kita memang Islam, kalau kita memang Muslim, tidak ada pedoman lain. Kalaupun kita punya Pancasila, kalau kita punya undang-undang dasar konstitusional, tetapi yang di atas segala-galanya adalah Al-Quran. Dan saya yakin percaya bahwa konstitusi negara tidak bertentangan dengan Al-Quran. Maka ini adalah kedua saya di Kecamatan Lubuk Baja. Tahun pertama kita laksanakan STQ, seleksi tilawatil Quran. Hari ini kita laksanakan musabaqah tilawatil Quran. Saya kira prinsipnya sama. Bagaimana kita kembali menggaungkan Al-Quran, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan Al-Quran di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga, karena begini Pak, yang saya tahu, yang sering saya sampaikan, bahwa di setiap diri manusia itu
Kalau saya lebih mengatakan ada dajjal pada diri kita semuanya. Ada iblis yang akan menggoda kita, baik kiai, ustadz, ulama, pemerintah, camat, wali kota, semuanya ada sisi tidak baik di dalam diri kita. Kalaulah kita tidak pernah membaca pedoman buku petunjuk yang diturunkan oleh Allah dan tidak mengerti buku petunjuk itu, insya Allah kita akan lari dari rel yang diberikan oleh Allah. Inilah yang terjadi pada negara kita ini sekarang, dan mudah-mudahan di Kecamatan Lubuk Baja tidak terjadi. Hari ini ngomong A, besok bicara B. Hari ini bicara A, besok bicara B. Tidak jelas. Kenapa? Mungkin kita sudah lari dari rel yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sekali lagi mengimbau kepada seluruh warga, mari kita bersama memperbaiki diri kita masing-masing. Perbaiki diri. Saya selaku camat akan berusaha memperbaiki diri saya sebagai camat, sebagai makhluk Allah. Warga juga perbaiki dirinya sebagai makhluk Allah, sehingga ketika pemimpin dan rakyatnya sama-sama satu rel, sama-sama satu pedoman, insya Allah negara, daerah yang menjadi gemah ripah loh jinawi, baldatun wadugum gopur, semua akan termasuk Batam Madani, itu mudah sekali dicapai. Tetapi apabila pemimpinnya sudah tidak lagi pedomannya sama dengan masyarakatnya, masyarakatnya tidak sama lagi pedomannya dengan pemimpinnya, insya Allah kita tunggu sajalah kapan hancurnya bangsa ini, kapan hancurnya daerah ini, kapan hancurnya kecamatan ini. Tugas kita saling mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan lagi, berarti sudah tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Wal asri, demi masa yang ujung-ujungnya Pak, mengingatkan, saling kita mengingatkan. Mungkin hari ini saya mengingatkan, mungkin besok saya diingatkan. Jadi sekali lagi, dalam momentum Musabaqatul Quran tingkat Kecamatan Lubuk Baja ini, kembali kita meluruskan niat, kembali kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Terakhir, karena tadi Pak Ketua Panitia ada pantun, Ketua LPTQ ada pantun, masa camat tidak ada pantun? Wah, ini Kepala BKD di depan, bisa-bisa besok kita direkomendasi untuk tidak lagi jadi camat. Nah, jadi harus berpantun. Dengan bismillah pembuka kata, agar ucapan selalu terjaga. Musabaqatul Quran Lubuk Baja segera kita buka. Jadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Kain songket indah berkilat, dibeli dari toko Ciamat. Jika ingin selamat dunia dan akhirat, jangan lupa baca Al-Quran setiap saat. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya